Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Waalaikumsalam 6 warahmatullahi ingin wabarakatuh. mempresentasikan mengenai kaidah fikih, al-ahkam, al-homsa, serta ruang lingkupnya. Dari kelompok kami, yang pertama Muhammad Mufid Abdau, yang kedua Muhammad Adam, yang ketiga Zaidan Firzatullah, yang keempat Ahmad Andi Haryanto. Jadi di sini saya sekaligus jadi moderator. Yang pertama, kaidah-kaidah fikih. Kaidah bisa berarti al-asas, buka kurung dasar atau pondasi. Al-qanun, peraturan dan kaidah dasar. Al-mabda, prinsip. Al-nasa, metode atau cara. Sedangkan menurut istilah fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum syara yang bersifat amalia, yang diambilkan dari dalil-dalil yang tafsili. Yang ketiga, kaidah fikih adalah pondasi yang bersifat umum untuk memahami permasalahan fikih yang tercangkup dalam pembahasannya, atau bahwa kaidah fikih adalah suatu perkara kulli, kaidah-kaidah umum yang berlaku pada semua bagian-bagian atau cabang-cabang yang banyak yang dengannya diketahui hukum-hukum cabang itu. Next. Sumber kaidah fikih. Yang pertama ialah Al-Qur'an, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat ijtihad, yang kelima qiyas, keenam ihtisan, yang ketujuh istisab, yang kedelapan maslahah mursalah, yang sembilan urf, yang kesepuluh sabdus zari'ah. Next. Dalam konsep al-ahkam al-homsah itu ada beberapa konsep. Yang pertama ialah ahkam adalah jamak dari huk. Khomsa artinya 5. Al-khomsa, al-ahkam, al-khomsa yang disebut juga hukum taklifi adalah 5 macam kaidah atau 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. Dalam al-ahkam al-homsa itu ada 5 penilaian mengenai benda atau perbuatan manusia. Perbuatan itu mulai dari mubah, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Yang pertama ialah wajib. Wajib itu merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat agar dikerjakan oleh mukallaf dengan perintah secara wajib, dengan ketentuan perintah itu dilakukan sesuai dengan yang ditujukan atas kewajiban melakukannya. Contohnya ialah perintah berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasalah adalah wajib karena bentuk yang dijadikan perintah menunjukkan atas kewajiban puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sunnah atau mandub. Sunnah ini merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat agar dikerjakan oleh mukallaf secara tidak pasti. Artinya bentuk perintah syariat itu sendiri tidak menunjukkan atas kewajibannya atau perintahnya tidak dibarengi oleh beberapa korina yang menunjukkan ketiadaan mewajibkan. Contoh, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Perintah menulis utang muamalah itu adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib dengan dalil korina yang ada dalam ayat di atas. Next. Bisa. Tiga haram. Secara etimologis haram diambil dari
al-huma yang berarti sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Menurut syarah adalah apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntunan yang tegas, di mana pelakunya akan dikecam, dikenai saksi di dunia dan azab di akhirat. Contoh, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji. Surat Al-Osrah ayat 32. Next. Makruh adalah apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak tegas, di mana pelakunya tidak akan disiksa, sementara meninggalkannya lebih baik, terpuji, dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang, namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya, atau dengan kata lain, perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan, seperti makan atau minum sambil berdiri. Next. Mubah sesuatu yang oleh syar'i seorang mukallaf diperintah memilih di antara mengerjakan atau meninggalkan. Syar'i tidak memerintah mukallaf agar mengerjakan pekerjaan ini dan tidak meminta untuk meninggalkan. Contoh, dan tidak ada dosa bagi meminang wanita-wanita itu dengan sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 235. Next. Ruang lingkup al-ahkam al-khamsah. 1. Meliputi seluruh lingkungan hidup dan kehidupan. 2. Lingkungan hidup kesusilaan pribadi. 3. Hukum taklif berlaku di ruang lingkup keagamaan yang meliputi semua lingkungan hidup. Di lingkungan 4. Di lingkungan hidup kesusilaan dan hukum aturan dapat berubah-ubah. Di ruang lingkup keagamaan dilarang mengubah yang hal menjadi haram menjadi halal. Dalam lingkungan hukum duniawi yang memberi sanksi adalah penguasaan berupa ganti kerugian atau denda atau hukuman pidana. Dalam lingkungan keagamaan yang meliputi kesusilaan dan hukum duniawi yang memberi sanksi adalah Tuhan, baik di dunia maupun di akhirat, kelak berupa pahala dan dosa. Next. Oke, makasih. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 6. Mohon maaf kalau jika ada kekurangan baik dari segi perkataan maupun materi. Terima kasih.